Baiklah. Pagi hari ini sudah sarapan seluruhnya? Ada yang tidak sarapan? Ada yang tidak sarapan hari ini? Ilham belum sarapan? Apa belum? Atau nggak terbiasa sarapan? Oke, baiklah. Untuk pelajaran pagi ini adalah tentang matematika. Nah, matematika kali ini, Ibu mau tanya dulu. Nah, lihat kipas angin. Bentuknya apa? Bulat. Kalau ini apa namanya untuk botol? Ini bentuknya? Semuanya bulat. Nah, kalau dalam matematika, ya, bentuk yang bulat itu ada nama salah satu bangun datar. Bangun datar apa namanya? Lingkaran. Nah, pagi ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu materi tentang lingkaran. Maka sebelum itu silakan keluarkan buku pelajarannya. Di buku pelajaran kita hari ini itu silakan buka halaman 57 dan 58. Jangan lupa silakan keluarkan alat tulisnya juga. Sudah dibuka? Halaman 57 dan 58. Silakan perhatikan dulu gambar lingkaran atau bangun lingkaran yang ada pada halaman 57. Nah, di situ ada keterangan gambarnya, ada nama-nama huruf di setiap garis yang dibuat pada lingkaran. Nah, silakan kalian perhatikan juga di halaman 58. Dari gambar 57 itu keterangannya ada di halaman 58. Nah, yang pertama, ini bangun apa? Lingkaran. Nah, lingkaran ini memiliki bagian-bagian, ya. Tidak hanya bangun lingkaran seperti ini saja, tidak polos seperti ini saja, namun ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian tersebut nanti kurang lebih gambarnya seperti di halaman 57 itu. Ada yang diwarnain, ada yang diberi huruf, ada yang dikasih garis, ya kan? Nah, garis-garis dan huruf yang dimasukkan di dalam sana atau warna yang diberikan di buku itu apa saja, semua keterangannya ada di halaman 58. Yang pertama, ya, Ibu akan menyebutkan bagian pertama dari lingkaran ini, mana yang namanya titik sudut. Silakan ditelaah. Titik sudut berada di posisi mana? Di tengah, pinggir. Di buku ini ditandai huruf apa? Siapa yang bisa menuliskan ke depan? Titik sudut itu di mana? Silakan. Titik sudut. Coba Kenzi, titik sudut di mana? Silakan kasih tanda titik sudut di mana? Itu kasih kamu ya, Mas. Silakan. Ya. Betul atau enggak ini yang Kenzi? Tapi jangan terlalu besar ya, cukup diberi di titik atau kita hasil sedikit aja, ya. Ini namanya titik sudut. Di sana diberi huruf apa? Di sana. Jadi ada namanya titik sudut. Kita tulis ya, di sana adalah titik sudut. Kemudian bagian lingkaran ini yang kedua selain titik sudut ada yang namanya jari-jari. Yo, yang mana namanya jari-jari? Atau di halaman 57 itu
huruf apa dan apa atau garis apa dan apa? Apa saja? Coba jangan keroyokan, satu orang siapa? Jari-jari. Yo Deva. Apa? Jari-jari di situ. Garis apa? OB. OB atau OA. OA. Siapa yang mau menggambarkan? Ke depan. Silakan Chelsea. Kasih hurufnya ya. Oke. Betul atau salah? Jadi jari-jari itu adalah ada satu tarikan garis dari titik sudut ke pinggir lingkar atau ke salah satu sisi keliling lingkaran. Inilah namanya jari-jari. Jari-jari apa lambangnya? R ya. Jadi R besar, R kecil. Ada yang bilang R besar siapa tadi? Nah, lambang huruf pada matematika besar atau kecil saja itu sudah fungsinya berbeda loh. Contohnya L besar itu biasanya untuk apa? Luas. Kalau L kecil lebar. Nah, jadi R yang dimaksud adalah R kecil. Nah, kalau R besar mungkin ada pula fungsinya ya. Tapi sejauh ini kita belum menemui ya R besar itu fungsi dari rumus apa ya. Mungkin pelajarannya bukan di SD tapi di jenjang pendidikan berikutnya. Apa tadi R? Jari. Atau kita boleh bilang di sini garis OB. Nah, karena tadi OB ini kan jari ini adalah tarik garis dari O ke B. Kemudian diameter. Ada nama bagian lingkaran namanya diameter. Silakan cek di bukunya yang mana dinamakan diameter. Siapa yang mau menuliskan ke depan? Coba yang laki-laki. Silakan. Tulis hurufnya juga ya. Ya. Benar atau salah? Benar ya. Nah, jadi AB itu adalah garis yang membelah lingkaran atau memotong lingkaran menjadi dua bagian, yaitu setengah lingkaran dan setengah lingkar. Nah, kalau diperhatikan lingkaran ini tadi kan dari titik sudut ke pinggir sini ke B, O ke B, kemudian O ke A. Kalau O ke A tadi sama enggak dengan O ke B? Sama. Apa namanya tadi? Garis. Jadi kesimpulannya dari dua garis jari-jari ini membentuk apa tadi? Diameter apa lambangnya? D. Diameter itu dilambangkan dengan B D. atau garis AB. Nah, artinya dari sini kita bisa menyimpulkan karena di sini diameter ya, di sini sampai ke sini adalah diameter, maka ini adalah dua buah jari. Artinya diameter itu berasal dari dua buah jari-jari yang digabungkan. Caranya adalah, ada yang tahu nggak kira-kira caranya untuk menentukan merubah dari diameter ke jari-jari atau jari-jari ke diameter? Ada yang tahu? Ya, Nindi? Cara mencari jari-jari adalah dengan diameter bagi dua. Ya, jadi kan karena dua buah digabung R-nya, maka R ditambah R atau R-nya dikali 2, maka diameter itulah namanya dua buah jari-jari yang digabung. Ini namanya diameter. Nah, kalian harus tahu ya lambang dengan keterangan lambang, karena kan rumus kita kan akan mempelajari rumus. Ada rumus keliling sama rumus luas nanti. Dengan mempelajari rumus kita harus mengenal lambang-lambang pada matematika.
Nanti kalau ini apa Bu? D itu apa? Jangan lupa lagi. Mungkin kalau dibilang, oh tahu jari-jari, tapi lambang jari-jari itu nggak tahu R. Ketika melihat rumus yang ada pada buku atau yang sudah dipelajari, dia menulis dalam bentuk lambang, bukan dalam bentuk kata lagi. Ya. Nah, setelah diameter, apa lagi? Apa lagi setelah diameter? Ada yang namanya garis juring. Ada nama bagian lingkaran namanya juring. Yuk silakan diamati juring itu yang bagaimana bentuknya. Juring. Nah kalau di gambar ini yang mana? Warna apa? Ada area yang diarsir warna hijau. Jadi sudut apa namanya? Garis apa saja di sana? Garis apa saja? Perhatikan gambarnya. Ada garis juring. Bukan garis juring. Huruf apa saja di sana? B O C. Silakan siapa yang mau gambarkan ke depan? Yang belum siapa? Coba. Adi. Gambarkan juring. Coba Adila. Gambarkan dulu bagaimana beserta huruf. Ya, kamu arsir. Nah, ini apa di sini? Bukan, ini apa? Nah, kan sudah ada A, sudah ada B, kemudian C. Ya, silakan duduk. Betul atau salah? Ini arsirannya, nggak apa-apa ya, ini mewakili saja. Jadi juring itu sebenarnya garisnya atau area yang diarsir? Yang mana? Area yang diarsir atau garisnya yang di pinggirnya? Garis. Yang mana? Garis area yang diarsir. Yang mana? Garis. Yang garis? Yakin? Salah. Yaitu bagian area yang diarsir. Jadi area yang diarsir inilah namanya juring. Nah, juring ini diapit oleh dua buah jari-jari, tapi dia tidak membentuk diameter jari-jarinya karena satunya berlainan arah, nggak satu lurus seperti A dan B tadi. Jadi bisa kita tulis di sini juring atau apa namanya garis B O C atau juring, ya. Itu namanya kita juring. B gini aja ya, bukan juring atau juring BOC itu namanya juring. Dia bukan garis, bukan apa ya, namanya juring. BOC itu juring. Ini ada juga nanti rumusnya ya. Kemudian ya, setelah BOC atau area juring, yang namanya tali busur yang mana? Itu garis melintang dari A ke C. Dari mana? Garis yang melintang dari A ke C. Siapa yang bisa? Silakan Depan. Betul itu tali busur? Betul? Betul ya. Jadi tali busur itu karena kita sudah buat juring tadi, terbentuklah tali busur, yaitu membentuk garis baru dari A ke C. Itu namanya tali busur. Nah, banyak kan, satu bangun saja sudah banyak bagian-bagian lingkarannya. Ini aja belum selesai ya, tali busur. Harus diingat betul-betul ya, karena bisa saja disoalkan masuk tidak harus hitungan, dalam bentuk hitungan. Misalnya ada gambar yang ditunjukkan arah panah atau bagian area yang ditunjuk apa namanya, kan gitu. Kemudian apa lagi? Di situ ada namanya tembereng. Yang mana namanya area tembereng? Atau garis kah atau area kah? Yang mana? Apa
Yang mana? Siapa yang bisa tahu? Tembereng itu yang mana? Ya Abin, tembereng itu yang mana? Silakan cek di halaman 58 yang mana tembereng itu. Sesuaikan dengan gambar halaman 58. Yang mana? Apanya yang warna ungu? Area yang warna ungu di halaman 50 tuh bisa digambarkan? Bisa, Bu. Bisa kamu gambarkan? Silakan. Gantian ya kita ya, nanti kita gantian. Yang mana area tembereng? Kasih tunjuk dulu. Iya. Kasih dia jarak-jarak aja. Apakah betul yang dibuat Abim itu? Jadi area yang sudah dibentuk tadi, Devan sudah membuat garis AC sebagai tali busur. Nah, area yang diarsir di dalamnya itu tadi namanya tembereng. Nah, area garis A. Nah, di situ kan dilambangkan tali busurnya dibuatnya seperti ini. Dibuatnya seperti ini. Nih, ya kan? Ya. Itu namanya tembereng di sana. Ya, Atau busur lingkaran. Kalau busur lingkaran AC yang ini. Nah, biar gampang begini saja. Apa namanya? Kita kasih tanda seperti ini saja. Nih, nah, inilah namanya tembereng. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau tadi tarik garis A ke C yang ini, tadi apa namanya? Tali busur. Nah, kalau yang ini namanya tembereng yang dibuat Abin. Kalau Adi perhatikan dulu, kalau yang dari sini ke sini A ke C tapi dari bibir ini apa namanya? Busur lingkaran. Apa namanya? Busur lingkaran. Busur lingkaran. Nah, yang busur lingkaran ini tadi, ini namanya busur lingkaran. Atau bila perlu kita tulis juga di dekat area lingkarannya nih. Ini yang namanya busur lingkaran. Nah, ini sama-sama di area A dan C, tapi ada 3 macam. Nah, supaya kalian tidak bingung, ini yang tadi ya. Nah, ini apa namanya tadi? Tali busur. Nah, jadi garis yang ini area yang diarsir dengan area pinggir lingkaran, ya, itu semuanya memiliki beda nama atau beda sifat-sifat lingkaran. Apalagi yang belum di sana? Atau tema itu yang mana? Siapa yang bisa membaca? Siapa yang bisa membaca? Silakan ayo. Atau tema itu yang mana? Tarik garisnya, berikutnya. Apa nama hurufnya? Betul atau salah? Nah, jadi garis apotema atau garis OD di sini, OD, garis apotema. Nah, itu terbentuk dari titik sudut di mana diberi huruf O, ditarik garis sampai ke apa ini tadi? Tali busur. Jadi dari titik sudut tarik garis ke tali busur itu namanya garis apotema. Nah, kira-kira kalian sudah hafal belum tanpa melihat buku? Kira-kira? Nah, Ibu harap di sini kalian sudah mengerti dan sudah bisa membedakan, bahkan bisa membuat gambar lingkaran beserta bagian-bagiannya, beserta nama-nama bagian-bagian lingkarannya. Nah, satu bangun saja sudah memiliki bagian sebanyak ini, ya. Apa belum lagi bangun datar yang lain, seperti segitiga, persegi panjang, apalagi segi empat, ya, jajar genjang, segi 5 dan lain-lain. Semua ada bagian-bagiannya. Balik lagi ke kaliannya harus belajar lebih giat. Nah,
Balik lagi, untuk jari-jari dan diameter ini tadi seperti yang dijelaskan Nindi sebelumnya ya, bahwa untuk mencari diameter yaitu R ditambah R atau R dikali 2. Nah, ini rumusnya. Sebaliknya, untuk mencari R yaitu diameternya dibagi 2. Nah, karena mereka ada keterkaitan, makanya dia saling berhubungan garisnya. Ini antara A, O dan B atau A sampai B. Nah, jangan sampai kalian terbalik. Ketika ditanya diameter, kalian kira-kira kalian mengiranya jari-jari. Ketika jari-jari, kalian sebaliknya memikirkan diameter. Apalagi nanti kalau ada soal cerita yang diketahui diameter, jangan misalnya diminta luas lingkaran, berarti kalian harus merubah ke jari-jari dulu nanti. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke keliling lingkaran nanti. Untuk hari ini kita belajar bagian-bagian lingkarannya dulu. Sampai di sini sudah paham lingkaran dengan bagian-bagiannya? Apakah kira-kira nanti masih ingat sampai kapanpun? Sebelum kita masuk ke rumus keliling dan lingkaran, insya Allah, kalau bisa jangan insya Allah, harus siap. Bisa. Kami harus ingat. Seperti itu ya. Jadi harus seperti itu. Nah, jadi sekian dulu pelajaran kita hari ini. Untuk latihan nanti ya, silakan kalian kerjakan latihan pada halaman 58 ya. Karena tadi kita sudah mempelajari lingkaran dan bagian-bagiannya. Sekarang untuk melatih daya ingat kalian, silakan kalian kerjakan latihan halaman 58. Silakan keluarkan alat tulisnya. Nah, untuk minggu depan, nanti setelah latihan ini, setelah waktu habis, minggu depan kita akan memasuki materi keliling lingkaran. Jadi boleh kalian silakan pelajari dulu di rumah. Sisanya nanti pada saat pertemuan berikutnya kita bahas tentang rumus keliling lingkaran. Baiklah, setelah latihan ini ya, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan kerjakan latihannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.